Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat di sini, dengan materi kami adalah Pancasila, yang mana itu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nanti di pembelajaran Pancasila itu tujuan saya di sana, setiap siswa saya bisa mengenali itu apa simbol-simbol Pancasila itu, dari simbol sila pertama sampai sila kelima. Dan juga saya nanti akan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti di sekolah, di lingkungan masyarakatnya, dan di rumah. Nah, baik, berarti ada 3 tujuan ya Bu ya dalam tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama itu menuntut siswanya itu bagaimana memahami mengenai nilai-nilai sila dari sila 1 sampai ke 5, dan bagaimana itu cara penerapannya nanti ya di dalam kehidupan. Nah, bagaimana nih dengan pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat saya akan melakukan observasi nantinya? Mungkin saya akan menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara mungkin pengetahuan anak seperti kita tanya jawab, juga dengan cara bisa juga mereka nanti kita suruh berkomunikasi dengan temannya. Sebagai contohnya seperti kami melaksanakan isoman, itu kan ada amalan dari sila pertama, yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Seperti dalam kelas saya ini ada yang berbeda agamanya, bagaimana penerapan mereka di sekolah misalnya, seperti itu dalam segi keterampilan mereka nanti, dan pengetahuannya bisa mereka menceritakan atau mengerjakan tugas tulis yang saya berikan. Oke, berarti di area pengembangan yang ingin Ibu capai itu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar di Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dalam segi strateginya itu bagaimana, ataupun dari metode pembelajaran Ibu sendiri gitu. Kalau strategi saya mungkin untuk anak-anak ini kita melihat, apalagi kita sekarang kan kita berdasarkan kepada kurikulum Merdeka, yang mana kita merujuk kembali kepada anak, minat. Terkadang semua anak ini tidak mempunyai cara belajar atau metode mereka pasti berbeda-beda. Mungkin mereka yang menulis atau yang malas dari segi menulis, saya bisa membuat teknik atau trik untuk mereka supaya tertarik dengan warna-warna, atau menimbulkan minat mereka dengan bernyanyi, menari. Tapi kita korelasikan dengan materi Pancasila yang kita pelajari. Jadi menimbulkan minat dan bakat anak-anak untuk
saya mau nih belajar seperti ini, saya suka belajar ini. Jadi belajar itu tidak membosankan baginya. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan mungkin strateginya dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya Bu ya, dengan menggunakan metode nyanyi-nyanyian atau tari-tarian yang Iya. sesuai dengan bahan ajar atau materi yang akan Ibu ajarkan nanti ya. Betul. Mungkin ada juga penggunaan metode diskusi kelompok dan sharing tanya jawab ya antara guru dengan siswa. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media yang nantinya akan Ibu pakai atau Ibu laksanakan di dalam supervisi nantinya? Kalau untuk media biasanya kita menggunakan gambar yang contohnya seperti nanti gambar simbol sila Pancasila. Saya mungkin akan memberikan tugas kepada anak-anak dengan mencari di internet. Mereka bisa mencari di internet, habis itu mereka print dengan gambar warna supaya itu menjadi menarik dan mereka tahu. Contohnya simbol sila pertama itu adalah bintang. Mereka nanti bisa mereka mewarnai, lanjut kita bisa juga seperti itu. Oke, selamat siang anak-anak ibu semua. Oke, anak ibu sudah berdoa? Pelajaran kita hari ini apa, Nak? Pendidikan Pancasila. Hari ini kita belajar tentang bagaimana pengapalan Pancasila sebagai nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak ibu tahu itu apa Pancasila? Apa? Apa Pancasila? Dasar negara kita. Jadi dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu ada berapa? 5. Coba, siapa yang tahu? Ayo, bisa apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, Jihan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa? Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Azan, sila keempat apa? Nah, 5, siapa yang tahu sila kelima Gabi? Oke, kita sekarang bacakan atau kita sebutkan itu Pancasila ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, ketiga, persatuan Indonesia. 4, negara kita apa? Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Tadi, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya apa? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu? Tino apa Tino? Rajin beribadah, yang itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita beribadah? Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita bisa memaksakan agama kita kepada orang lain? Ya, karena di Indonesia ada berapa agama? Siapa ibu yang tahu? Ada berapa agama? Nah, tahu berapa agama? 6. Apa aja tuh? Islam, Kristen, Konghucu. Pada penerapan sila pertama itu yang dibilang Tino tadi apa Tino? Rajin beribadah. Ada lagi? Siapa yang tahu lagi? Contohnya bisa? Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Apalagi siapa yang tahu? Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Boleh kita mengganggu teman yang beribadah? Tidak boleh, karena di Indonesia itu dijamin ada 5
melakukan supervisi coaching ya Bu ya. Mungkin di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait mengenai observasi yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama itu apakah Ibu sudah melakukan coaching ini terkait dengan indikator-indikator yang Ibu inginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut coaching dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke, berarti gimana saya sebagai observer itu telah memperhatikan coaching Ibu yang telah Ibu lakukan. Nah, di sini Ibu telah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta dan Ibu sudah berusaha menggali untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Ibu alami. Nah, pertanyaan saya terakhir ini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan terkait supervisi kita kemarin? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah lebih memahami lagi coaching kita sehingga kita dapat melakukan coaching dengan baik. Iya, berarti nanti untuk peserta didiknya nanti itu kedepannya bagaimana yang Ibu harapkan? Peserta didik. Saya berharap dengan seperti itu peserta didik lebih memahami dengan bagaimana dengan alur yang kita kembangkan atau kita terapkan. Oke Bu, mungkin semoga kedepannya proses kita ini jauh lebih baik lagi dan membawa perubahan-perubahan. Oke Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, kita telah melakukan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Mona telah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Bu ya. Dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah melaksanakan coaching pra observasi dengan baik kepada Ibu Mona sebagai teman sejawat, di mana coaching pra pasca observasi ini ditujukan untuk menggali lagi apa yang harus diperbaiki dari hasil supervisi. Kemudian apa tindak lanjut untuk perbaikannya, yang perbaikan itu dilakukan oleh Ibu Mona sendiri dari refleksi yang Ibu Mona lakukan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut kepada masyarakat yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.